Yang menarik tadi Ibu dari angka 150 sampai 300 juta kalau kemarin kan sempat beredar waktu pada saat penangkapan Pak Dadan beserta dengan dua wakilnya saat itu kan katanya Pak Dadan menerima uang setoran dalam tanda kutip 1 miliar per hari. Apakah ada aliran dana juga ke PSS? Saya nggak tahu, saya nggak pernah tahu soal itu. Mungkin katanya ya, kejaksaan mengatakan bahwa AS ini kaki tangannya benar atau enggak saya nggak tahu. Yang bilangnya memberi setoran, tapi kan saya walahu alam nggak tahu gitu. Jadi tidak ada informasi terkait dengan itu? Tidak, karena saya juga baru melakukan BAP kan baru 1 kali, itu jam 4:30 sampai jam 8. Waktu itu Bapak SS pengen meneruskan sampai selesai lah sampai malam, tapi rekan saya stop aja lah, soalnya dia puasa kasihan ini. Saya juga agak kecewa kenapa di stop baru sebentar gitu loh, karena ya kok jadi lambat begitu ya. Tapi ya sampai Pak SS bilang tolong dong di pertanyaan saya mau memberi pernyataan bahwa terhadap pengadaan barang saya tidak terlibat sama sekali. Saya bersumpah tidak terlibat sama sekali. Saya hanya tidak terlibat sama sekali yang pengadaan barang misalnya motor listrik. Nah, itu juga sempat viral. Motor listrik, terus kaos kaki, sepatu, sampai TV, laptop, itu sama sekali saya tidak terlibat. Saya berani bersumpah bilangnya tidak terlibat. Itu langsung dilakukan BAP karena bukan bidang saya dan PPK-nya berbeda. Itu yang saya tahu. Tapi kalau membuat sistemnya yang titik-titik SPPG, itu berarti terlibat. Itu memang fungsionalnya Pak SS gitu. Berarti terlibat Ibu? Ya saya nggak berani menduga itu karena kan belum sampai ke sana. Nanti itu kewajiban kejaksaan bagaimana pengungkapannya. Tapi yang paling penting saya sampaikan, jangan kepada masyarakat 26 nama ini belum tentu bahwa itu terlibat. Jadi jangan sehingga seolah-olah jadi mereka ini udah pasti terlibat melakukan sesuatu tindak pidana apa. Enggak, karena saya di dalam BAP-nya tidak ada. Pak SS juga fine-fine aja, cuman itu atensi doang gitu loh. Karena banyak nama-nama pejabat negara juga yang langsung akhirnya ada salah satunya langsung konfirmasi pada saat itu Ibu. Iya, justru itu saya juga bilang. Justru saya bilang bahaya kalau disebar-sebarin padahal belum yang ada apa-apa. Siapa Ibu? Saya nggak ngerti. Pertama ada dikasih kepada Yusuf Maulana. Saya bilang ini mau diposting, bahaya Pak. Malah saya bilang ini Pak, nanti Yusuf Maulana, sebentar Ibu, Yusuf Maulana ini konteksnya sebagai? Ya sebagai persahabatan dan punya dapur MBG juga. Punya dapur MBG beberapa lah. Tadinya mau diposting? Ya saya pikir mau diposting karena yang suratnya untuk Ibu NSD itu mau diposting kan. Saya kira untuk terus ada surat yang memang diposting. Saya nggak ngerti, nggak baca surat apa. Nah nama-nama itu saya tahu diserahkan, cuman dia bilang aja di keep aja, tapi dibikin isu supaya kejaksaan memanggil mereka. Tujuannya untuk setelah dipanggil, setelah itu apa ya? Tujuannya kan mereka tidak pernah ngasih dana apapun ke Pak SS. SS bersih kan. Ya mungkin tujuannya supaya bisa secara politis membantu Pak SS untuk bebas. Saya juga nggak bisa ya walau alam ya, tapi menurut rekan saya itu memang tujuan ya kebanyakan intrik lah. Saya nggak tahu nih, mungkin KM ini banyak bekerja di politik, saya nggak ngerti. Jadi tujuannya KM ini kuasa hukum yang saat ini? Iya. Ya tujuannya. Berarti Ibu udah mengetahui taktik pada saat itu seperti apa? Saya udah mulai tahu, tapi kok saya pikir bahaya juga. Malah waktu saya bilang, sempat saya bilang, Pak, air minum, makanan harus dari rumah. Saya takut diracun kan.
Saya pikir itu 26 itu, tapi saya baca-baca lagi, kok nggak ada sih, cuman atensi doang, kenapa mesti dipanggil gitu loh. Memang nama-nama mereka ada di HP mungkin, pasti. Di percakapan WhatsApp seperti itu. Iya, dan HP itu ada disita oleh kejaksaan. Gitu. Nah, yang kemarin juga menjadi ramai adalah pada saat Pak SS itu atau Sony Sanjaya itu kan sempat menyatakan bahwa akan menjadi justice collaborator atau GC. Betul. Itu kondisinya Bu Elsa masih sebagai kuasa hukum? Saya yang bikin surat itu. Apa indikatornya dirinya akhirnya mengajukan diri sebagai GC? Dia juga bikin pernyataan dan ditandatangan oleh Pak SS. Surat itu indikatornya bahwa saya menyampaikan bahwa bersedia mengungkapkan semuanya. Nah, otomatis mengungkapkan semua kan berarti ada suatu pernyataan memang dia terlibat. Itu kan udah prinsip hukum ya, terlibatnya kayak apa kan saya belum sampai ke sana. Tapi itu indikasi saya terlibat, tapi saya bukan pelaku utama. Pelaku utama adalah A, B, C, D, atau mungkinnya dia dalam tekanan sehingga memberikan titik-titik itu dalam tekanan sehingga terbentuknya dapur-dapur itu tidak memenuhi syarat karena saya tertekan, kayak gitulah misalnya. Tapi kan belum sampai ke sana pembicaraannya, BAP-nya ya gitu. Tapi kalau misalnya ada yang kemarin saya mohon koreksi kalau saya salah, coba saya mendapatkan informasi katanya GC-nya ditolak atau belum sampai situ ya Ibu ya? Saya belum tahu, kayaknya masih dipertimbangkan. Tapi saya nggak tahu ya, karena rekan saya KM ini sangat confident, sangat confident ya, bahwa ini pasti diterima. Karena dia bilang kejaksaan ini rumah gua, dia bilang gitu. Gue tinggal telepon aja sama Jampitsus, telepon sama. Maksudnya dalam tanda kutip rumah gue tuh apa Ibu? Ya nggak ngerti, ini rumah gua. Saya bilang wah hebat juga ya dia punya jalur sampai ke situ. Pokoknya dia pede banget deh. Mungkin dia dulu pernah jadi, saya dengar pernah jadi calon anggota DPR DKI dari PDIP gitu. Dengar-dengarnya, tapi mungkin karena dia politik jadi dia hebat di politik mungkin. Ini lawyer politik. Jadi bisa dikatakan ini ada upaya-upaya yang terus dilakukan apalagi sebagai pengacara untuk membebaskan Pak SS. Saya pikir begitu ya, semua lawyer berusaha untuk membebaskan, tapi harus dengan yang rasio dan hukum sesuai dengan fakta ya, fakta hukumnya. Cuman ini kelihatannya demikian karena merasa memang yakin bahwa Pak SS ini tidak bersalah, tidak bersih dan segala rupa.